Halo guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang virus corona. Gue nggak tahu jelas banget gimana virus corona ini, cuman yang gue tahu virus ini berawal dari Cina dan tepatnya di ibu kota Wuhan. Jadi di Cina itu waktu itu tuh udah banyak banget orang tertular. Dari situ penerbangan-penerbangan ke seluruh dunia dari Cina segala macam tetap terbuka dan kemudian banyak orang yang keluar masuk juga dari Cina sehingga penyakit atau virus ini menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, di waktu-waktu sekarang ini di Indonesia terutama udah banyak banget orang yang tertular virus ini. Selain Indonesia ada yang paling banyak banget itu sekarang di Italia. Korbannya sudah mencapai 600 setiap harinya, mungkin 700, nggak tahu sih, gue nggak tahu detailnya. Cuman yang pasti virus ini udah menyebar luas ke semua Indonesia, ke semua penjuru dunia dan termasuk Indonesia. Nah, sebenarnya pemerintah juga udah ngelakuin beberapa upaya untuk mencegah virus ini dan pemeriksaan juga udah dilakuin di mana aja, himbauan orang-orang untuk tidak keluar rumah segala macam, tapi masih banyak banget orang yang keluar rumah. Jadi gue nggak tahu banget ini virus sampai kapan. Cuman yang pasti virus ini bakalan cepet banget nular melalui kontak fisik langsung dengan orang yang terkena atau suspek. Jadi virus ini tuh gampang banget ketular melalui batuk. Selain batuk kita berjabat tangan sama orang atau bersentuhan fisik dengan orang, virus ini bakal masuk ke dalam kita. Dan terutama kalau orang yang sudah berusia lanjut usia itu mudah banget terkenanya. Makanya hampir semua korban itu rata-rata sudah lanjut usia, dan menurut gue ya itu sayang banget sih, udah tua juga terus kena virus kayak gituan. Maksudnya ya kita juga sebagai yang lebih muda harusnya bisa ngejaga orang tua yang lebih tua dari kita itu supaya tetap sehat, tetap terlindungi. Dalam arti kita, dengan kita kurang-kurangnya pergi keluar bertemu dengan orang, kita tahu antibody kita lebih bagus. Apalagi yang masih muda gitu kan jarang banget yang terkena atau sampai meninggal. Mungkin terkena gampang, cuman nggak mungkin sampai bisa ada yang meninggal gitu, ya nggak sih, nggak tahu gue. Ya jadi menurut gue mah sebaiknya sekarang ini kita semua mencegah bareng-bareng ya, supaya nggak bertambah korbannya lagi. Udah gitu supaya apa namanya, virus ini nggak nyebar luas kemana-mana lagi. Jadi ya udahlah, segera mungkin diselesain bareng-bareng. Jadi kalau pemerintah udah ngomong ke kita buat stay at home atau diem di rumah, kita semua masing-masing ya udah kita diem aja di rumah, jangan pergi-pergi segala macam kemana-mana, ketemu temen lah, sosialisasi segala macam, nggak akan beres-beres, ntar yang ada makin ketular lagi. Ya oke, misalkan antibody kita bagus, virus itu begitu masuk ke badan kita nggak ada gejala apa-apa, tapi begitu kita megang orang tua atau kita ketemu orang tua kita, nah itu yang bahaya. Nah itu yang bisa bikin orang tua kita atau nenek atau kakek kalian tuh ketular dan bahkan bisa nyampe meninggal kan. Jadi sebisa mungkin tuh untuk sekarang kita harus mengisolasikan diri di rumah. Ya gue tahu gue bosen banget sih, gue juga bosen banget di rumah diemnya. Cuman gimana lagi itu kan ada nilai kayak gini. Udah gitu juga kalian harus biasain terapin pola hidup sehat sehari-hari ya. Begadang ya udahlah, terserah lah mau tidur jam berapa juga, cuman usahakan tidur tuh 8 jam. Jadi misalkan kalian tidur jam 12 ya usahain bangun ya jam 9, jam 10-an lah, jam 9-an ya oke lah. Nah itu tuh udah cukup banget, dan kalian tuh bisa lakuin olahraga rutin tiap hari di rumah. Pagi-pagi bangun tidur berjemur, lagi panas-panas gitu berjemur. Ya di bawah jam 12 siang ya, kalian berjemur supaya tetap sehat. Kan sumber energi atau imun tubuh tuh dari matahari dan olahraga. Nah sudah itu juga kalian harus konsumsi makan makanan yang benar, jangan ya makanan yang enggak segala macam. Kalian masak aja di rumah, makan yang ada, minum vitamin jangan lupa, makan buah-buahan, sayuran, 4 sehat 5 sempurna, semuanya harus seimbang aja. Istirahat cukup, olahraga teratur, udah kalian cuman lakuin itu doang dan bakalan sehat-sehat aja. Jadi himbauan dari gua sih ya, kalau bisa jaga diri kalian masing-masing sendiri dulu supaya kalian sehat selalu, benar-benar sehat. Baru sudah itu kalian bantu jaga orang tua kalian. Dengan cara apa? Kalian tidak berkeliaran keluar rumah. Jadi kalian stay di rumah aja, udah gitu udah itu tuh sudah sangat membantu banget.
Jadi suspek corona itu yang orang-orang yang tertular itu nggak akan bertambah lagi karena kalian diem di rumah dan berkumpul sama keluarga segala macam. Itu udah sangat ngebantu banget buat gue kayaknya, nggak tahu persisnya gue. Jadi ya segitulah paling dari gue. Terus udah gitu, soalnya tentang corona gue kurang tahu gimana banget lagi ya. Cuman ya gejala-gejalanya sih ya pastilah kayak yang sering kalian tahu juga dari TV-TV tayangan, udah banyak banget kan. Udah meriang, batuk-batuk, sampai nggak bisa napas, sesak napas segala macam ya. Makanya kita gimana caranya supaya kita bisa jaga diri kita masing-masing supaya terhindar dari virus corona kan. Jadi kita harus jaga kesehatan diri sendiri dulu, baru kita bisa jaga kesehatan orang lain atau orang tua gitu. Jadi kesehatan tubuh sendiri itu udah paling penting banget untuk di kondisi yang kayak gini ya. Jadi kalau virus ini udah beres, kondisi yang kayak sekarang kita nggak pengen ini sudah selesai, kalian tuh sudah bisa menerapkan pola hidup sehat setiap harinya. Jadi ya nguntungin diri juga, terus nguntungin sesama juga kalau saat kayak gini. Dan yang paling penting tuh jangan bandel keluar rumah. Pengen ketemu temen, kangen temen, main ngumpul-ngumpul segala macem, kongko-kongko, itu tuh coba hindarin dulu deh. Ketemu ke rumah teman, datang kemana segala macem tuh coba hindarin dulu supaya mengurangi ngurangi apa ya namanya, ngurangi presentase terkena, ngurangin kemungkinan tertularnya gitu. Karena apa ya, bahayanya tuh kalau ketika kita ketemu orang tua itu bahaya banget. Orang yang sudah lanjut usia itu mudah banget kenanya karena antibodinya sudah kurang. Nah kalau kita bandel, kita keluar rumah terus, kita main sama orang, bertemu orang yang lain nggak kenal apa segala macam, sapa-sapaan, ketemu temen kita kan nggak tahu dia sehat atau enggak. Jadi mendingan udah diem di rumah. Kan kalau misalkan orang tua amit-amit udah kenapa, misalkan kena atau jadi suspek segala macam, ngeri banget, itu kasihan kan. Itu sudah dari situ kita ngerasa apa? Kita ngerasa salah. Nah, makanya hindarin yang begituan dulu. Kalian kalian karantina diri di rumah, lakuin kegiatan apa sama dede sama cici. Nah di kondisi kayak gini nih, ini tuh penting banget buat ngumpulin kalian sama orang tua, ngumpulin kalian sama saudara, sama dede kalian atau koko kalian atau cici segala macem. Kalian kumpul di rumah bersama. Kayak gue ngeliat teman-teman gue beberapa ada yang malah jualan, itu bagus banget kan. Di rumah bikin makanan segala macem, sekalian nyari uang gitu kan, buat nambah-nambah. Karena kalau kayak gini jujur ekonomi lagi susah banget. Gue juga kain pabrik segala macam itu di stop, dan mami gue sekarang jualan masker. Jadi kalau yang mau masker bisa ya diminta ke gue atau beli. Nah udah gitu, jadi ya bisa lah jadi sarana untuk cari duit juga gitu di kondisi lagi kayak gini tuh. Ya lumayan lah ngisi-ngisi tabungan segala macem, bisa jualan makanan atau apalah, kreativitas kalian yang tanpa kalian harus keluar rumah kan bisa digojek segala macem. Dan jangan lupa hand sanitizer tuh penting banget. Jadi kalau kalian terima barang dari Gojek atau kalian mau ngirim barang, itu kebersihan penting banget sih. Sebelum kalian ngambil barangnya, lebih baik kalian semprot dulu barangnya dengan alkohol, baru kalian bawa masuk ke rumah, kalian buka. Tangan kalian pakai hand sanitizer. Jangan bersentuhan langsung dengan orang-orang yang di luar atau mas Gojeknya segala macam, ngasih uang segala macam atau nerima kembalian. Kalian semprot dulu lebih baik. Jadi supaya ya ngejaga keamanan kan lebih baik gitu ya. Jadi ya paling segitu dulu video dari gua. Jaga kesehatan, jaga pola hidup, jangan berkontak fisik dengan orang lain, jangan keluar rumah, diem dulu aja udah. Teman-teman lu nggak bakalan ninggalin lu, nggak akan jadi musuhan segala macam, tetap jadi temen dah. Cuman maksudnya di kondisi kayak gini udah tahan diri dulu, video call kek atau teleponan atau segala macam. Yang punya pacar bisa video call dulu, kasih tahu pacarnya supaya ngerti segala macam. Di kondisi kayak gini emang susah banget buat ketemu kan. Jadi ya segitu aja dari gua. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah, diem di rumah aja, olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, udah cukup. Thank you.